Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Perbincangan kami kali ini tentang kebahagiaan keluarga dan murah hati. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tentunya semua pasangan, semua keluarga berharap kalau ditanya membangun keluarganya supaya berbahagia. Sekarang kita akan membicarakan tentang hubungan kebahagiaan ini dan sifat murah hati, Pak Paul. Mungkin Pak Paul bisa jelaskan lebih dahulu tentang kebahagiaan dan tentang murah hati ini dulu, Pak Paul. Ada banyak faktor yang terlibat untuk membuat sebuah keluarga itu bahagia, Pak Gunawan. Nah, saya berikan perumpamaan tentang pohon. Waktu kita menanam pohon, kita itu harus memberikan pupuk dan kita harus meletakkannya di bawah sinar matahari dan juga memberikan air yang cukup. Nah, kita sendiri itu tidak bisa membuat pohon itu tuh bertumbuh sebetulnya. Tapi dengan kita menyiraminya, menempatkannya di bawah sinar matahari dan memberinya pupuk, maka tiba-tiba pohon itu mulai bertumbuh. Nah, demikian jugalah dengan pernikahan atau keluarga. Kalau kita mau membuat keluarga kita itu sehat, relasi kita itu tuh penuh dengan kebahagiaan, maka ada hal-hal yang harus kita adakan terlebih dahulu. Nah, yang saya ingin angkat adalah sifat atau sikap murah hati. Dengan kata lain, saya mau menegaskan bahwa kalau kita ini nggak punya sikap murah hati ya, kita ini nggak akan bisa membangun pernikahan yang sehat dan bahagia. Karena apa? Orang yang kikir hati tidak akan bisa dapat membangun pernikahan yang bahagia. Jadi maksud saya dengan murah hati adalah hati yang memberi, Pak Gunawan. Hati yang tidak berhitungan. Hati yang rela berkorban. Hati yang rela untuk mengedepankan yang lain, supaya yang lain itu mendapatkan lebih daripadanya. Jadi benar-benar sebuah hati yang rela ditempatkan di bangku belakang, supaya orang lain bisa ada di bangku depan. Dan salah satu wujudnya memang adalah dalam hal misalkan memberi. Jadi kalau kita itu kikir hati, tidak suka memberi, semua harus dibatasi, semua harus ditekan, nggak mungkin keluarga kita itu akan bahagia. Tetapi ada orang itu, Pak Paul, ya, yang kepada orang lain dia bisa murah hati, tetapi kepada anggota keluarganya sendiri tidak, sehingga pasangannya itu juga heran. Loh, kamu sama orang lain kok bisa begitu murah hati? Nah, tetapi kepada saya itu kok malah kikir, enggak karu-karuan gitu, Pak Paul. Kemungkinan besar orang yang seperti itu adalah memang orang yang membutuhkan ya persetujuan, penghargaan, penerimaan, pengakuan dari orang lain. Itu sebabnya ya dia nggak mau ya memperlihatkan sifat yang sesungguhnya. Daripada dia tonjolkan sifat yang sesungguhnya dan kemudian orang nanti menghinanya atau menolaknya, ya udahlah dia sembunyikan. Nah, tapi di rumah, nah, apa adanya dia itu akan keluar, tampak dengan sangat jelas. Nah, ternyata di rumah itulah dirinya yang sesungguhnya, sangatlah kikir. Jadi orang yang kikir artinya adalah orang yang nggak suka memberi, yang sangat berhitungan, yang juga sangat nggak rela dinomor duakan, nggak rela menjadi harus menderita korban, nggak mau semuanya. Semua dia harus mendapatkan dan nggak boleh kurang bagiannya. Nah, untuk memperjelas perbincangan ini, Pak Paul, apakah ada contoh di dalam Alkitab atau bagian Alkitab yang menceritakan tentang hal ini, Pak Paul? Saya ingin kita ini belajar dari seorang janda yang miskin, Pak Gunawan. Ini cerita diambil dari Markus pasal 12 ayat 41 hingga 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, dari cerita ini Pak Gunawan nanti kita akan belajar sekurang-kurangnya 3 hal yang dapat kita contoh dan kita terapkan dalam keluarga kita.
Namun pelajaran apa Pak Paul yang kita bisa petik atau ambil dari firman Tuhan itu? Yang pertama adalah sebagaimana dapat kita lihat Pak Gunawan, tidak ada seorang pun yang memaksa si janda miskin ini untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Ia memberi dengan sukarela. Nah, hal ini menandakan bahwa ia mendengarkan suara hatinya, bukan suara pikiran atau logikanya. Nah, jika ia misalnya dia mendengarkan suara pikirannya, mustahil ia akan memberi sebab ia tidak lagi mempunyai uang. Logikanya akan menyuruhnya untuk menyimpan uang itu dan menunda memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini, dia enggak dengarkan suara logika atau pikirannya. Yang dia dengarkan adalah suara hatinya. Gara-gara dia mendengarkan suara hatinya, dia memberi, dan bukan hanya sedikit tapi memberi semua yang dimilikinya. Nah, jadi dari sini kita bisa memetik satu pelajaran. Orang yang murah hati adalah orang yang mendengarkan suara hati ketimbang suara pikiran saja. Jadi benar-benar orang yang murah hati itu orang yang mau juga digerakkan oleh perasaannya, belas kasihannya, dan itulah yang nanti juga menjadi motor dari tindakannya. Ya, tentunya suara hati ini tidak muncul begitu saja. Saya yakin sekali bahwa memang janda ini sudah terbiasa, sudah terlatih, sudah terkondisi untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena dia sudah memang terbiasa memberikan, maka pada saat itu pun suara hati itu tetap mengingatkan kamu harus memberikan ini yang terbaik untuk Tuhan, gitu Pak Paul. Betul sekali, saya setuju ya, meskipun memang Alkitab tidak mengatakannya, tapi bisa saya juga simpulkan bahwa kalau orang sampai seperti ini ya, dapat dipastikan dia adalah memang orang yang terbiasa memberi kepada Tuhan. Karena dia biasa memberi, maka meskipun saat itu dia tidak lagi punya uang yang banyak, yang tersisa hanyalah sangat sedikit, tapi tetap dia berikan kepada Tuhan. Jadi dia dengan terencana, dengan sengaja melanggar suara pikirannya, karena dia mendahulukan suara hatinya, yaitu dia tetap mau memberi kepada Tuhan. Ya, seringkali yang terjadi justru dalam kondisi seperti itu orang tidak mendengarkan suara hatinya, bahkan membungkam suara hatinya ini dan mencari alasan yang logis. Memang Pak Paul, orang juga bisa menerima alasan kalau dia tidak memberi kok. Betul sekali. Jadi akhirnya Pak Gunawan, kalau kita simpulkan ya, coba kita lihat diri kita. Bukankah berapa seringnya kita itu tergerak melakukan sesuatu ya, yang menuntut pengorbanan kita lah, yang mengharuskan kita memberi lah. Aduh, kita kepikir tuh berbuat hal-hal yang mulia. Nah, suara hati menggerakkan kita melakukan hal yang mulia itu, tapi langsung dibungkam oleh suara pikiran kita. Ya nggak usah lah, buat apalah, orang itu nggak perlu lah, Tuhan juga ngerti lah, nggak usah diberikan kepada Tuhan juga, Tuhan nggak marah lah. Jadi langsung dibungkam benar sekali oleh suara pikiran kita. Ya, berarti suara hati ini harus betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Karena suara hati itu juga kadang-kadang sering menyesatkan kita juga gitu Pak Bos. Betul, sudah tentu ya, kita ini nggak melakukan apa yang suara hati kita katakan tanpa meneropongnya dari kacamata firman Tuhan. Kalau suara hati menyuruh kita melakukan hal yang sangat-sangat salah atau berlawanan dengan kehendak Tuhan, ya berarti kita jangan dengarkan. Tapi kalau kita tahu suara hati ini menyuruh kita melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan, nah meskipun pikiran kita mencoba membungkamnya, kita harus tetap dengarkan suara hati kita. Ini yang menjadikan kita seseorang yang murah hati. Ya, selain itu pelajaran apa lagi Pak Paul yang bisa kita pelajari? Dari cerita ini dapat kita simpulkan juga bahwa si janda miskin memberi dari kekurangan, bukan kelimpahan. Nah, memberi adalah sebuah tindakan yang mengharuskan kita keluar dari diri sendiri dan masuk ke dalam diri orang yang akan menjadi penerima pemberian kita. Nah, si janda miskin tidak melihat dirinya pada saat itu. Yang dilihatnya adalah Tuhan, dan bahwa Tuhan layak dan seharusnya menerima persembahannya. Dengan kata lain, dia memberi sebab dia tidak lagi memikirkan dirinya. Kalau dia terus memikirkan dirinya, dia nggak akan memberi, Pak Gunawan. Dia akan berkata, nanti gimana saya? Bukankah saya harus makan? Tapi karena dia tahu bahwa Tuhan ini memang meminta dia memberi, dan bahwa ini adalah kewajibannya sebagai anak manusia untuk memberi persembahan kepada Tuhan, dia tetap berikan.
Jadi benar-benar kita melihat dia keluar dari dirinya dan masuk ke dalam diri yang akan menerima pemberiannya. Nah, dalam hal ini adalah Tuhan. Jadi dari sini kita bisa petik satu prinsip ya Pak Gunawan. Orang yang memberi adalah orang yang berego kecil. Fokus perhatiannya bukan pada dirinya, bukan pada egonya, tapi pada orang lain. Nah, orang yang murah hati selalu melihat orang, memandang orang, mengerti penderitaan orang, mengetahui kebutuhan orang, dan itulah yang akan menjadi fokus perhatiannya, bukan dirinya sendiri. Orang yang kikir, orang yang nggak pedulian sama orang, dia hanya akan mementingkan dirinya sendiri. Ya, kisah ini mengingatkan saya akan seorang janda yang di Sarfat itu Pak Pol, di mana Nabi Elia meminta memang, buatkan buat aku lebih dahulu baru kalian gitu. Dia dan anaknya maksudnya. Bagi saya, janda miskin yang ada di Markus ini lebih sulit karena tidak ada orang yang memerintahkan dia. Kalau yang janda di Sarfat kan memang diminta oleh Nabi Elia. Dan ini sebenarnya apa yang paling mendasar di dalam diri seorang janda? Karena sebenarnya dia punya ego juga, dia punya kepentingan juga yang seharusnya dia memikirkan dirinya gitu Pak Bos. Nah, ini membawa kita kepada pelajaran yang ketiga Pak Gunawan, yaitu ini nih orang yang mempertaruhkan hidupnya sepenuhnya pada kemurahan hati Tuhan. Jadi kenapa kok dia memberikan? Dan bukan hanya itu, dia memberikan semua sisa uangnya. Dia tidak menyisakan apa-apa. Sebab dia yakin Tuhan akan memelihara hidupnya. Jadi di sini kita bisa melihat ya, bahwa dia orang yang sungguh-sungguh beriman. Dia bukan saja tuh mengatakan dia beriman, tapi dia sungguh-sungguh mempertaruhkan dirinya pada kemurahan hati Tuhan berdasarkan iman yang dimilikinya. Nah, jadi kita bisa simpulkan Pak Gunawan, orang yang murah hati ya adalah orang yang memang beriman. Kalau kita itu tuh nggak punya iman ya, kita itu tuh susah lah untuk murah hati karena kita selalu hitung, dan kalau kita hitung, ujung-ujungnya selalu kita merasa nggak cukup. Jadi kita mesti ada lapisan kedua, lapisan pengaman ketiga, lapisan pengaman keempat, nggak pernah habis-habis lapisan pengaman, sehingga akhirnya nggak pernah kita itu memikirkan orang lain, apalagi memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi belajarlah dari si janda yang miskin ini. Dia sungguh-sungguh percaya Tuhan sanggup memelihara hidupnya, kendati dia tidak lagi mempunyai uang sepeser pun. Ya, tetapi memang pada waktu itu janda kan mendapat perhatian khusus dari komunitas Bait Allah ini Pak Pol. Kan memang di aturan orang Yahudi, seorang janda itu kan memang akan dihidupi oleh mereka-mereka yang lain gitu. Nah, masalahnya adalah dia memang harus bergantung pada belas kasihan orang. Jadi memang Tuhan meminta kerabat untuk menolong janda ya. Tapi ya nggak selalu kerabat itu akan bersedia menolong. Maka dalam kasus misalkan seperti Naomi dan Ruth, waktu mereka kembali ke Bethlehem Efrata, setelah Naomi kehilangan kedua putranya ya, dan salah satunya adalah suami dari Ruth. Ruth itu harus memunguti jerami-jerami atau padi-padi yang tercecer, atau gandum-gandum yang tercecer. Kenapa? Sebab ya memang tidak ada yang akan bisa memberi mereka makan. Jadi dengan kata lain, tidak jauh berbeda dari kehidupan seorang pengemis sebetulnya. Dan itulah yang menjadi nasib dari kebanyakan janda saat itu, kalau keluarganya tidak memelihara mereka. Namun apakah keluarganya memeliharanya atau tidak, kenyataannya tetap sama, yaitu dia tidak punya uang. Dan kenyataan bahwa dia hanya punya uang 2 peser yang merupakan mata uang terkecil saat itu, membuktikan kalaupun dia ada kerabat yang peduli, rupanya saat itu lagi nggak dipedulikan. Sebab dia sampai nggak ada uang, sampai habis semua uangnya, dan nggak ada yang memberikan kepadanya lagi. Jadi benar-benar ya dia dalam kondisi di ujung tanduk lah. Dan kematian itu tuh benar-benar terbayang di depan matanya. Tapi dia tetap mempertaruhkan hidupnya kepada kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Ya, itu karena yang mengatakan memang Tuhan Yesus sendiri, dan ditujukan kepada para murid. Para murid saya percaya bahwa mereka akan meyakini apa yang Tuhan Yesus katakan, Pak Boleh. Tetapi mungkin juga orang berkata, ya itu yang kelihatan yang diberikan segitu. Di rumahnya kan mungkin masih ada pinjamannya gitu Pak Boleh. Nah, bagaimana itu bisa diketahui gitu? Ada yang mengatakan ya kalau memang jumlah segitu, semua orang juga bisa memberikan gitu Pak Bol. Nah, memang ini adalah
perkataan Tuhan Yesus sendiri ya, dan karena Tuhan yang mengatakannya, kita tahu dia mengetahui sesungguhnya apa yang menjadi kondisi si janda itu. Nah, Tuhan berkata, sebab mereka semua orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa si janda itu tuh mungkin bekerja atau apa dan nafkahnya hanya segitu. Hidupnya memang penuh dengan kekurangan, tapi dia pertaruhkan semua di tangan Tuhan. Ya, jadi sikap murah hati itu sebenarnya berasal dari mana, Pak Paul? Jadi kalau boleh saya simpulkan, Pak Gunawan, ya, ada 3 sumbernya. Murah hati itu keluar dari lebih banyak hati, lebih banyak iman, dan lebih sedikit diri sendiri atau lebih sedikit ego. Jadi kalau kita mau belajar murah hati, kita mesti belajar lebih banyak menggunakan suara hati, lebih banyak menggunakan iman, dan lebih sedikit memikirkan diri sendiri. Nah, barulah kita bisa nanti mempunyai sikap murah hati. Dan sikap murah hati ini yang nantinya juga akan berperan sangat besar untuk membangun keluarga yang bahagia. Ya, apa itu kaitannya? Sekarang kita memasuki apa kaitannya antara murah hati dan kebahagiaan keluarga? Yang pertama jadinya begini, Pak Gunawan, kita bisa simpulkan bahwa pernikahan membutuhkan lebih banyak hati. Ya, yang saya maksud dengan hati di sini adalah bagian terlembut pada diri kita. Ini adalah bagian diri kita yang berisikan kasih, berisikan belas kasihan, berisikan simpatik. Nah, lebih seringlah berbuat sesuatu kepada pasangan berdasarkan suara hati. Saya berikan contoh, Pak Gunawannya, misalnya ya, beberapa waktu yang lalu saya ini ingin menelpon istri saya, ya. Saya ingin menelpon karena saya ini diundang untuk memimpin sebuah acara retreat, dan saya ditempatkan di sebuah kamar yang nyaman gitu di tempat retreat tersebut. Jadi saya itu tuh kemudian terpikir mau telepon istri saya. Wah, ini hotelnya begitu enak, begitu nyaman. Saya ingin memberitahu dia, waduh, kalau saja ada kamu di sini, kita benar-benar bisa senangnya bahagia menikmati suasana yang indah ini. Tapi saya terpikir, aduh Ila, ini kan di sana itu tuh pagi hari ya, terlalu pagi ini. Kalau saya bangunkan dia sekitar jam 5-an, jangan dah, tadi mau tidur kesian. Tapi tiba-tiba terpikir lagi, bukankah memang buat istri saya, dia tuh lebih rela dibangunkan dan mendengar kabar sebaik itu dari saya daripada enggak. Dan dia itu tuh enggak keberatan dibangunkan, dia selalu itu enggak keberatan. Jadi suara hati saya berkata, teleponlah, dia pasti senang. Tapi pikiran saya berkata, nggak usah lah, dia lagi mau tidur lah, apalah. Tapi akhirnya saya paksa, saya mau gunakan suara hati saya. Jadi saya telepon dia, dan benar dia lagi tidur, masih jam 5-an pagi. Tapi waktu dia terbangun, dia dengar suara saya, dan saya katakan, aduh sayang, kalau saja kamu di sini, kamu pasti senang sekali menikmati hotel ini. Dia senang sekali ya, dia benar-benar merasa tersayangi, terhibur oleh saya, dan berkata, aduh terima kasih kamu telepon saya, beritahu saya. Jadi sekali lagi, sering-seringlah kita menggunakannya dan mendengarkan suara hati, bagian terlembut yang memang lebih banyak rasa sayang dan kasihnya itu. Tapi dalam hal itu memang seperti tadi Pak Paul katakan, Pak Paul mengenal betul istri Pak Paul gitu. Jadi yakin bahwa kalaupun dia dibangunkan karena telepon itu, malah yang menjadi sesuatu hal yang positif dalam hubungan Pak Paul dan istri gitu. Tetapi juga ada orang yang tidak berani melakukan hal itu, Pak Paul, karena tanggapannya selalu negatif dari istrinya. Ya. Jadi dia sudah mencoba untuk memberitahukan dengan baik gitu, tetapi tanggapan istrinya, wah pagi-pagi ya kalau cerita gitu mbok nanti agak siangan kan bisa gitu. Jadi lama-lama orang ini juga mati suara hatinya, Pak Paul. Ya, betul. Maka dari sini ya Pak Gunawan, kita bisa simpulkan kalau dua-dua ya lebih sering-sering ya mendengarkan suara hati dan melakukan apa yang suara hati katakan dalam pernikahan ya, dalam keluarga kita, wah akan lebih banyak kebahagiaan. Kepada anak misalnya, aduh kita kepikir, beliin dia makanan, malam-malam pulang dia mungkin udah nunggu, ya belikan makanan lah. Ya agak repot sedikit, mesti mungkin pergi sedikit jauh belikan makanan, tapi nggak apa-apa, dia pasti senang sekali ada kejutan. Nah hal kecil seperti gitu tuh. Tapi kan saya juga mengerti, saya juga kadang-kadang berbuat yang sama, nggak usah lah, nggak perlu lah dia capek, saya juga capek lah, apalah dia juga pasti mengerti lah apa-apa.
Namun sekali lagi ya, kalau saja kita lebih sering mendengarkan suara hati dan melakukannya, benar-benar kita akan lebih banyak ya melihat senyum dalam keluarga kita. Ya, berarti itu harus ada tanggapan yang positif dari pihak yang menerima kita, yang menerima kemurahan hati kita gitu Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Sebab kalau nggak lama-lama padam keinginan tersebut. Iya. Nah, bagaimana cara kita untuk membangkitkan semangat murah hati juga dari pasangan kita, dari anak-anak kita, atau dari suami atau orang tua kita gitu Pak? Mungkin kita langsung katakan saja, maaf ya saya memang, misalkan dalam contoh saya tadi ya, maaf ya saya membangunkanmu, kamu mungkin mau tidur, tapi saya sengaja terus terang lakukan suara hati saya, sebab saya itu tuh seringkali tuh mau berbuat hal-hal seperti ini, saya langsung cegah, nggak usah. Jadi akhirnya jarang saya bisa mengutarakan kasih sayang saya kepada kamu dengan cara yang lebih spontan. Maka tadi saya langsung dengan spontan menelpon. Nah, jadi waktu kita jelaskan itu, pasangan kita lebih mengerti, oh itu maksudmu tadi. Kamu ingin lebih spontan ya, mengekspresikan kasih sayangmu kepadaku. Nah, waktu orang mengerti itu, lebih besar kemungkinannya dia akan menerima. Karena waktu kita mengetahui maksud di belakang perbuatan seseorang, kita lebih jelas bahwa maksudnya sangat baik untuk kita lebih gampang menerimanya. Ya, jadi seperti membelikan makanan yang tadi Pak Paul katakan, itu bisa ditanggapi negatif sebagai pemborosan Pak Paul. Tapi kalau kita katakan ini, ya tidak apa-apa lah, ada tambahan pemasukan sehingga kita mau menyenangkan maksudnya gitu, mungkin orang memang bisa mengerti. Jadi mengkomunikasikan kemurahan hati kita itu secara lisan. Betul. Jadi mungkin dalam hal makanan kita bisa berkata, saya ngerti ya kita ini mau hati-hati dengan pengeluaran, tapi sekali-sekali deh ya, saya tadi sangat tergerak, saya mau membuat kamu bahagia. Memang ini kejutan ya, supaya kamu bahagia. Jadi tolonglah diterima kejutan ini. Ada hal lain Pak yang harus diterapkan di dalam kehidupan pernikahan. Nah, kan tadi sudah saya digarisbawahi ya, pentingnya kita ini lebih mengikuti suara hati di dalam keluarga supaya dapat menciptakan kebahagiaan. Yang kedua adalah, nah kita kan nggak bisa tuh ya mementingkan diri, kita harus mengurangi diri sendiri. Nah, jadi pernikahan membutuhkan lebih sedikit diri atau lebih sedikit ego. Kita mesti memberi perhatian yang lebih besar kepada pasangan kita. Jadi berusahalah sedapat mungkin untuk memenuhi kebutuhannya dan berbuatlah lebih banyak untuk membahagiakannya. Jadi sering-seringlah kita bertanya apa yang dapat membuat dia bahagia, apa yang dapat membuat dia itu tersenyum. Jadi sering-seringlah bertanya begitu. Mungkin jarang kita bertanya begitu ya, apa tuh yang dapat saya lakukan untuk membuatnya tersenyum hari ini. Nah, kalau kita bisa ingatkan diri kita 2 hari sekali aja dah, apa tuh yang bisa membuat pasangan kita tersenyum? Wah, pernikahan kita akan benar-benar diperkuat ya. Kita akan lebih sering melihat pasangan kita tersenyum. Ya, ini mesti tersenyum yang bahagia Bapak. Kalau tersenyumnya ini tersenyum sini malah menimbulkan masalah lagi di tengah-tengah keluarga kita itu. Kadang-kadang kita justru menuntut supaya kita dibuat tersenyum oleh pasangan kita daripada kita bisa lebih membuat pasangan kita berbahagia Pak. Makanya harus mulai ya. Kita harus memulainya, karena kita yang tahu, ya mulailah. Bagaimana kalau kita nggak mendapatkan tanggapan, dia kok diam-diam aja, ya nggak apa-apa. Biarlah kita memulainya, dan sering-seringlah kita komunikasikan bahwa saya ini mau melatih diri saya, lebih sering memikirkan apa yang dapat membuatmu tersenyum. Saya mau coba itu. Nah, waktu pasangan kita mendengar bahwa kita ini berusaha ya, membuatnya tersenyum alias membuatnya bahagia, saya kira dia kok akan senang ya, dia akan tersentuh dan besar kemungkinan dia akan mau membalasnya pula. Ya, jadi sifat murah hati ini memang saya lihat tidak bisa berdiri sendiri Pak Paul. Ada sifat-sifat lain yang harus mendukung, misalnya kerendahan hati, ya mau mengalah dan sebagainya, menyenangkan hati orang lain, itu yang saling membantu gitu untuk menonjolkan supaya murah hati ini memang terbentuk di dalam diri seseorang, tidak jatuh dari langit gitu Pak Bos. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi karena ya memang perlu ya unsur-unsur itu ya, kalau enggak memang kita nggak bisa murah hati ya. Jadi poin kedua adalah kita harus kecilkan ego kita. Nah, yang ketiga apa Pak Bos? Pernikahan juga membutuhkan lebih banyak iman Pak Gunawan. Ada banyak hal yang dapat memicu pertengkaran, namun sebagian darinya berasal dari kurangnya iman.
Misalnya ya, oleh karena kurang beriman, kita mengkhawatirkan kondisi keuangan dan mulai mengeluh dan akhirnya menyalahkan pasangan. Oleh karena kurang iman, kita terlalu mencemaskan masa depan anak sehingga terlalu membatasi ruang gerak anak. Nah, itu sebabnya lah kita mesti lebih beriman, lebih berserah kepada Kristus dan kesetiaannya. Makin kita berserah kepadanya, makin sedikit tekanan hidup dan akan makin besar pula sukacita. Nah, jadi orang yang beriman, yang gak khawatir, yang gak akan menimbulkan stres, berarti murah hati itu lebih dapat nantinya diterapkan pula. Mewujudkan iman itu seperti yang firman Tuhan katakan, kalau iman itu tanpa perbuatan juga tidak ada gunanya Pak Paul ya. Bahkan dikatakan iman itu mati dan sebagainya. Nah, mewujudkan iman di tengah-tengah keluarga ini atau mengaplikasikan iman di tengah-tengah keluarga ini seolah-olah memadukan antara kepala dan hati kita Pak. Kadang-kadang hati kita memang seperti itu, ada kemurahan hati, tetapi ya kepala itu tadi yang Pak Paul katakan seringkali bertentangan dengan hati ini, sehingga ya kita tidak lakukan apa-apa akhirnya. Ya. Jadi ya kalau kita mau membahagiakan keluarga kita, kita mesti menanamkan sifat murah hati. Dan murah hati itu tuh didirikan di atas sekurang-kurangnya ya 3 sumber ini, yaitu lebih banyak hati yang berperan, ya, lebih banyak iman yang berperan, dan lebih sedikit diri atau kepentingan pribadi yang berperan. Yaitu salah satu alasan kenapa firman Tuhan selalu mengingatkan agar kita berpasangan dengan orang yang seiman. Kalau tidak seiman ini bisa jadi masalah Pak Paul. Betul, karena memang nggak selalu kita sepaham dalam hal seperti ini. Ya, walaupun seringkali coba dikompromikan gitu Pak Paul, tetapi seringkali itu memicu pertengkaran baru. Ya. Sehingga ya tidak ada gunanya, sulit sekali Pak Paul. Betul. Ya. Dari semua perbincangan ini kesimpulan kita apa Pak Paul? Jadi murah hati berasal dari lebih banyak hati, lebih banyak iman, dan lebih sedikit diri. Jadi kita cobalah ingat itu ya. Murah hati berarti lebih banyak hati, lebih banyak iman, dan lebih sedikit diri. Nah, inilah resep kebahagiaan pernikahan Pak Gunawan. Dari yang ketiga ini rasanya lebih sedikit diri sendiri ini agak sulit Pak Paul, karena ini menyangkut diri kita gitu Pak Paul ya. Kalau lebih banyak hati ya kita bisa menyerahkan itu, tetapi untuk membuat diri sendiri kita terus mengalah, terus menjadi kecil lah, ini menjadi tantangan tersendiri Pak Paul. Betul. Tetapi saya percaya sekali bahwa kalau Tuhan menyuruh kita untuk hal itu, Dia pasti memberikan kekuatannya kepada kita. Amin. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kebahagiaan keluarga dan murah hati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.